Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian Rabu hari ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca syahadat, ikrar, dan hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Kabar? Baik. Sehat? Oke. Alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperkenankan untuk melanjutkan kajian malam Rabu pasolatan pertemuan ke-270 pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Tema yang akan kita angkat yakni sempurnakan wudhu sebelum sholat. Jadi kita akan bahas poinnya, apa tujuannya kita bahas ini, untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya wudhu sebelum sholat. Bukan sekedar asal wudhu, tetapi wudhu yang bisa menjadikan kita yamhullah, Allah menghapus khotoya, dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, serta dengan menyempurnakan wudhu itu Allah berkenan meninggikan, mengangkat derajat kita. Meskipun wudhunya kita itu semata-mata untuk Allah lillahi ta'ala, menghapus, kalau dalam bahasa lainnya liraf'il hadasil asghar, mengangkat hadas-hadas kecil karena Allah, dan biasanya digunakan untuk sholat. Kalau si Kabayan masih ingat nggak? Dulu itu Kabayan ketika sholat berjamaah kemudian dia buang angin, teman-temannya protes, menuduh bahwa si Kabayanlah yang buang angin atau kentut. Kenapa? Karena sumber baunya dari arah di mana si Kabayan itu berada. Apa yang terjadi berikutnya setelah selesai dikonfirmasi? Kabayan, kamu sholatnya nggak sah. Lah emang kenapa? Tadi kamu kentut kan? Iya. Emang kenapa? Kalau kentut lagi sholat itu berarti bikin batal wudhu. Kalau wudhunya batal berarti sholatnya enggak sah, maka kamu sholatnya enggak sah. Apa kata Kabayan? Kabayan bilang, lah tetap sah. Kok iso? Kata temannya, soalnya tadi aku enggak wudhu, jadi aku enggak batal wudhu, jadi sholatnya tetap sah. Nah itu si Kabayan. Nah, jangan sampai jenengan kok sholat mantep banget dari takbir Allahu Akbar, bacaannya mantep, fasih Al-Qur'annya, tahu artinya, tapi
tidak wudu dulu, dijamin sholatnya tidak diterima. Adapun bacaannya bisa jadi mendapatkan pahala, tapi bukan pahala sholatnya. Pahala karena membaca kalimah thayyibah dari takbir sampai salam. Nah, malam hari ini kita mengingatkan supaya kita itu menyempurnakan wudu. Istilahnya dalam hadis adalah isbaghul wudu, yakni menyempurnakan wudu. Kenapa kau harus menyempurnakan wudu? Kan itu pertanyaan kritisnya. Karena dengan menyempurnakan wudu, terlebih untuk sholat, di samping bisa menjadikan sholat kita syah karena memenuhi syarat sah sholat, yakni bersuci, juga dapat mengangkat derajat kita, meninggikan derajat kita, dan Allah berkenan menghapus dosa-dosa atau khotoya, kesalahan-kesalahan kita. Jenengan punya dosa tidak? Punya salah? Salah pada diri sendiri atau pada orang lain? Diri sendiri dan orang lain. Ke orang lainnya suami dan atau istri atau tetangga? Ya, tapi nggak kelihatan. Ya, dosanya memang tidak kelihatan. Jadi ada yang dosanya itu secara tidak langsung, ya maksudnya mungkin dia nggak sadar aslinya itu dia dosa. Dosa seorang istri terhadap suami atau dosa suami terhadap istri. Ucapan yang tidak bagus, menampilkan wajah muram, wajah besengut di depan suami atau istri pun itu bagian dari dosa kecil. Kenapa? Karena tidak membahagiakan suami atau istri. Kata Nabi itu kan wajah ceria, wajah senyum, wajah menggembirakan di depan orang lain itu termasuk sedekah. Nek jenengan kok pada suami atau pada istrinya wajahnya menampilkan wajah bersengut, wajah cemberut, wajah meraih emosi, maka jenengan termasuk orang-orang yang tidak mau sedekah alias pelit. Sekali-kali aja nggak apa-apa ya, kata Pak Yanto. Ya sebaiknya memang idealnya jangan sampai ya sekali-kali kan nggak apa-apa. Nek iso ya ora sah, karena kita tidak tahu bahwa yang sekali itu malah dosanya luar biasa. Ya, ditahan-tahan begitu sekali berbuat dosa atau salah malah gede banget. Tidak seimbang dengan amal soleh kebaikan yang kita perbuat. Oke, saya mengambil beberapa hadis mengenai keutamaan wudu. Jadi poinnya itu kalau merujuk dari hadis Anas ya, riwayat Muslim, bahwa mungkin sudah disampaikan di bawah Bapak ini. Kenapa sampai diulangi lagi? Karena saya mendapati orang itu mau sholat wudunya itu asal. Ya. Asal itu bagaimana? Ya asal basah aja. Siapa tahu karena belum tahu ilmunya, dia tidak meratakan air, membasuh tangannya sampai ke sikut. Untuk kaki pun tidak sampai mata kaki kena air, apalagi bawahnya. Sampai betis iya dibasahin. Tapi cekungan di bagian mata kaki enggak kena air. Bisa jadi. Maka kita usahakan menyempurnakan wudu. Suatu hari Rasul itu SAW itu menawarkan kepada para sahabatnya. Meskipun aslinya Rasul tahu pasti jawabannya sahabat ini mau ya pengen. Kata Rasul, wahai sahabatku, ini dengan bahasa tambahan saya ya supaya lebih impresif ya. Jadi maksudnya lebih ada improvisasi. Maukah kalian aku tunjukkan amal-amalan yang dengan amalan tersebut Allah berkenan menghapus dosa-dosa kalian serta meninggikan derajat kalian? Itu pertanyaan Rasul kepada para sahabat. Kira-kira naik jenengan ditanya seperti itu jawabannya pengen atau nggak mau? Pengen kan? Pengen tahu apa sih sebenarnya amalan-amalan yang bila kita lakukan
itu bisa menjadikan dosa kita itu dihapus oleh Allah dan Allah berkenan meninggikan derajat kita. Maka para sahabat dengan bahasa sopan santunnya, bala, nggih, ya Rasulullah. Benar, kami ingin tahu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan 3 amalan yang bisa menjadikan seorang itu diampuni dosanya dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yakni apa saja? Qala Rasulullah, isbaghul wudu 'alal makarih wa qasratul khuta ilal masajid wa intidharus salat ba'da salat fadzalika ribat. Kata Nabi, amalan 3 amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat seseorang. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Dan yang ketiga, menunggu sholat dengan sholat. Penjelasannya, karena kita bahasnya fokusnya ke yang isbagul wudu, maka penekanannya kepada yang pertama, isbagul wudu, menyempurnakan wudu, yakni isbagul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu manakala keadaannya itu yang dibenci. Makarih, makruh itu kan artinya dibenci, ya. Jadi tidak disukai. Ketika jenengan mengalami keadaan-keadaan yang kurang disenangi, misalnya dingin, cuaca sangat dingin, ya Allah, ini adem banget, masa aku harus wudu sih, misalnya. Nah, justru disitulah ketika keadaan dingin, yang sangat dingin banget, jenengan tetap wudu sebagaimana wudu biasanya, disempurnakan dari sunnahnya, rukunnya wudu itu dipenuhi, maka itu bisa menjadikan isbagul wudu, bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, bisa derajat kita ditinggikan oleh Allah. Yang meninggikan derajat kita itu bukan tetangga, bukan saudara, bukan keluarga, bukan pimpinan, tapi langsung Allah yang mengangkat derajat kita. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat derajat-derajat dengan amal-amalan tadi. 3 amalan. Karena disebutkan di sini 3, maka tidak usah nawar. Nek siji piye? Wudu tok. Nek memperbanyak ke masjid rasah piye? Itu jenenge ngeyel. Pengen yang gampang-gampang saja. Ya, kita kan namanya juga manusia ya. Kadang dari 3 syarat, 1 syarat terpenuhi aja alhamdulillah. Nek 3-tiganya bisa terpenuhi, syukur, mantap. Yakni menyempurnakan wudu manakala dalam keadaan yang kurang disenengin, lalu memperbanyak langkah kaki ke masjid, maksudnya melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat fardu, untuk sholat sunnah, untuk misalnya tolabul ilmi atau ibadah lainnya. Bagaimana kalau saya ke masjid tapi numpang pipis? Nah, memangnya masjid itu untuk pipis saja? Tidak ya. Jadi melangkahkan kaki, 1 langkah kaki mengangkat derajat, 1 langkah kaki menghapus dosa. Yang paling jauh, bagaimana kalau naik motor? Nggih. Ayo siapa yang paling jauh? Boleh ya, mungkin dekat tetapi bisa muter ya, bisa jadi ya langkah kakinya. Jadi kalau kita merasa ya Allah saya itu tadi banyak dosa, mungkin ucapan saya itu nyelekit orang lain, mungkin mata saya tadi melihat yang enggak penting, yang haram, mungkin telinga saya mendengar gibah orang lain, mungkin tangan saya ngambil atau megang sesuatu yang enggak benar, mungkin kaki saya ini melangkah hal-hal ke tempat yang enggak engkau sukai, yang engkau ridhoi. Maka ya Allah,
aku mohon ampun kepadamu dan izinkan usahaku untuk menghapus dosa tersebut dengan melangkahkan kakiku ke masjid. Melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat. Syukur-syukur datang lebih awal setelah wudhu di rumah ya atau di sini, lalu masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau ada azan, selesaikan dulu azan. Lalu kalau memang ada qobliyahnya, qobliyah lakukan. Kalau setelah ba'di salat fardunya ada ba'diyah lakukan. Maka langkah-langkah kaki kita itu mudah-mudahan Allah jadikan sebagai wasilah perantara Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita. Diniatkan Bu, bismillahirrahmanirrahim, saya mau ke masjid. Bagaimana kalau kita itu ke masjidnya pakai sepeda motor atau sepeda? Bisa tidak menghapus dosa dan mengangkat derajat? Kita beranalogi ya dengan hal-hal yang gampang aja, tetap husnudon dengan pahalanya Allah. Anggap saja roda depan itu sebagai kaki kanan, roda belakang sebagai kaki kiri. Sudah, berarti beberapa kali putaran, satu putaran itu kan satu keliling ya. Kalau dibuat ditarik garis kan itu berapa jarak tuh? Berarti satu langkah, misalnya 2 langkah, 3 putaran 3 langkah. Alhamdulillah. Masing-masing ya. Nih aku anggap mobil piye? Ya wis, rodanya yang depan dua-duanya anggap kaki kanan. Lo sikil kamu siji kok. Malah ngeyel. Misalnya, udah bayang niatnya sudah jadi menjadikan mobil atau kendaraan itu sebagai perantara untuk kita ke masjid. Kan sahabat juga ada naik unta ya ke masjidnya. Naik apa? Kalau sekarang mungkin Grab ya, nggak mungkin banget ya kalau numpak ke masjid kok numpak Grab gitu ya, atau apa ojek online ya. Bisa jadi kalau jauh masjidnya ya, atau oh iya ya, bisa jadi atau kakaknya yang ini masalah driver ojol ya, bisa jadi ya, mungkin saudaranya yang ojol jadi ya numpak ojol karena saudaranya ojol, driver ojol. Menyempurnakan wudhu, termasuk menunjukkan wudhu itu di akhir wudhu itu membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah. Sampai situ aja. Ya. Bagaimana kalau kami tambahkan misalnya dengan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Boleh tidak? Ya silakan aja. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Boleh tidak? Boleh. Wong duga kok. Mau jenengan ya, setelah wudu jenengan ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan kepadaku kesempatan untuk umroh, ya silakan aja. Doa yang bagus-bagus kan. Tapi kalau mau kesunahannya Rasul setelah wudu sebagai pelengkap dari wudu, yakni membaca doa malah membaca wudu. Jadi grogi ya. Ini saya sebutkan hadisnya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw faysibhu alwudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayha syaa. Kata Nabi, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu pernah berkata, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh setelah wudu, maka kata Nabi illa futihat lahu ababul jannati tsamaniyah, maka
akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Pintu surga 8 itu akan dibukakan gara-gara jenengan habis wudu lalu membaca doa ini. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah wudu, maka kata Nabi, futihat lahu abwabal jannati tsamaniyah, bakal dibuka pintu-pintu surga yang 8. Cuma dibuka aja, nggak disuruh masuk. Ya maksudnya dibuka untuk kita masukin. Ya. Pintunya dibuka tapi kita nggak boleh masuk. Ya itu namanya apa itu ngiming-ngimingi ya. Ini maksudnya bahasa kiasannya pintu surga yang 8 itu dibuka. Jenengan silakan mau masuk lewat mana. Coba betapa maha pemurahnya Allah untuk kita. Kita itu banyak dosa. Iya. Setiap Bani Adam itu pasti punya salah, punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, yakni orang-orang yang bertaubat. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Ada orang yang dia itu sadar atas dosanya, lalu dia bertaubat, istighfar minimal, lalu bertekad, berjanji tidak mengulangi lagi, taubat, kembali kepada Allah, maka apa? Allah ampuni. Ternyata bukan hanya itu, Allah pun berikan jalan lain supaya semakin mantap masuk surga setelah diampuni dosa-dosanya. Yaitu dengan apa? Dengan yang tadi disebutkan, isbagul wudu, kemudian apa lagi? Memperbanyak langkah kaki ke masjid, lalu sholat, menunggu sholat dengan sholat. Khusus untuk wudu, setelah seseorang itu berwudu dengan sempurna, isbagul wudu, menyempurnakan wudunya, lalu ia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia bakal dibukakan pintu surga yang 8 untuk dia. Silahkan jenengan mau lewat pintu mana. Ibaratnya kalau ini ibarat ya, ini biar gampang ilustrasinya. Kalau jenengan mau masuk ke stadion, ada gate 1, gate 2 gitu ya. Itu jenengan itu punya tiket istimewa. Karena VIP misalnya, boleh lewat gate 1, gate 2 sampai gate 12 misalnya. Terserah jenengan mau lewat mana, bisa masuk. Berarti dengan berdoa lalu dengan berwudu lalu berdoa ini kita punya peluang masuk surga. Tapi jangan dibuat nyepeleke. Oh aku sesok misalkan isya batal wudu habis itu berdoa wudu selesai kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah selesai. Besoknya subuh baru wudu ora dungo. Bar zuhur wudu enggak doa. Asar wudu enggak doa, maghrib wudu enggak doa lagi, isanya besok itu setelah wudu dia enggak doa, lalu tanya, loh kok enggak doa lagi? Lah kan kemarin sudah 1 kali. Ya enggak segampang itu atuh, ya masa gampang banget, cuman sekali doang, lo santas berikutnya enggak berdoa. Allah itu senang kepada orang yang amalnya itu sedikit tapi terus-terusan, rutin. Ahabul a'malu indallah itu apa? Adwamuha wa in qalla, yang rutin ia lakukan meskipun kecil. Sekarang saya konfirmasi, kira-kira ada enggak di antara jenengan ini yang tidak kuat membaca doa setelah wudu? Ada tidak? Nah, lupa kan manusiawi ya. Oh banyak lupanya. Sekarang saya ingatkan, berarti baru wudu silahkan dungo. Ini tidak usah pakai tiket, tidak usah pakai biaya. Ini cerita sedikit intermezzo ya. Hari tanggal 2 sampai tanggal 10 tanggal 11 Juni itu mulai pembuatan akun, pengajuan akun untuk SPMB SMP.
mau masuk sekolah negeri, SMP negeri itu jalannya beda-beda. Ada 4. Jalur domisili wilayah radius, jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur mutasi. Sekarang banyak orang yang ngaku tidak mampu ya. Piye carane ben iso mlebu sekolah negeri lewat jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu jalur yang bagi orang tuanya yang kategori bisa masuk ke DTSN. Yang desil 1 sampai 4. Kalau zaman biyen PKH. Itu banyak yang usahakan. Saking pengennya masuk ke SMP negeri. Berusaha itu sampai tadi sore ada yang masih berusaha mendapatkan ini. Saya sebagai petugas, ya saya layani aja. Bapak Ibu wali murid silahkan berusaha. Jenengan kalau kira-kira lewat mutasi kan nggak mungkin. Wong bapak nening kene kok. Mutasi itu misalkan orang Jakarta tugas di Bantul, nah itu boleh sekolah di sini jalur mutasi. Nah sing prestasi, sing bijine apik, rata-ratane apik, berarti bisa bersaing. Nah yang domisili wilayah, kalau gampangnya tuh wonge dewe sekolah di tempat orang pribumi gitu ya, orang wilayahnya. Nah maka apa? Kalau pengen memanfaatkan jalur-jalur ini silahkan afirmasi ya, wow. Tapi harus agak repot sedikit ngurus ke DTSN ya, dari kelurahan dulu kan. Kalau yang belum ngurus dari awalnya sampai ke dinas sosial. Bela-belain supaya bisa masuk jalur afirmasi. Ya silahkan dilayani. Saya motivasi, saya layani supaya piye caranya masuk ke SMP negeri. Sama jenengan mau masuk surga. Banyak caranya. Di antaranya yang gampang, yang nggak usah ibaratnya dadak neng Bantul, ya jenengan wudu aja, sing bener, sempurna, lalu setelah wudu baca doa. Tapi jangan sekali. Setelah selesai wudu. Nah bagaimana kalau lupa? Itu kan manusiawi kalau lupa ya. Yang mikirnya nggak usah bagaimana kalau lupa, tapi bagaimana caranya supaya saya ingat terus setelah wudu doa. Apalagi ini kita sudah ngaji bahwa selesai wudu dengan menyempurnakan wudu lalu berdoa bisa dibukakan pintu surga yang 8 oleh Allah. Dieling-eling, diingat-ingat supaya berwudu jenengan doa. Oh kalau gitu aku habis ini dibatalin misalnya. Lah kenapa? Biar bisa wudu lalu berdoa. Ya silahkan ya, itu cara jenengan gimana. Tapi kalau bisa mempertahankan wudu dari wudu maghrib tadi sampai isya, ya alhamdulillah. Jadi tolabul ilmi jenengan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, berwudu. Masih ingat tidak? Miftahu sholat at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Yang menjadi kunci sholat itu adalah at-tuhur, bersuci, yakni wudu. Orang bisa sholat, disebut sholat manakala kalau dia sudah bersuci, kalau dia sudah wudu. Kalau tidak ada air untuk berwudu maka tayamum. Wa tahrimuha takbir, yang mengharamkan sholat itu adalah at-takbir, yakni Allahu Akbar. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka haram yang lain kecuali bacaan gerakan sholat. Bagaimana kalau Allahu Akbar? Ya Allah, omahku urung dikunci, kelingan. Ya namanya wajar manusia. Disitulah memang setan itu akan berjibaku. Piye carane orang yang sholat begitu takbir ada yang Allahu Akbar nambe angop. Makanya saya sampaikan kalau bisa sebelum takbir itu jenengan kalau mau kira-kira mau menguap dulu aja. Kenapa? Itu kan di luar sholat. Eman-eman kalau pas Allahu Akbar lah ya meskipun ditutup kan tetap angop kan ya tetap menguap sebisa mungkin ya. Nah, kita kan nggak tahu kita tuh mau nguap atau tidak. Tapi kalau kira-kira ngerasa mau nguap, tuntaskan dulu sebelum
takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan yang mengharamkan salat adalah at-taslim. Yang menghalalkan salat yakni perbuatan dibolehkannya selain bacaan dan gerakan salat yaitu setelah taslim, setelah salam. Assalamualaikum, dari situlah jenengan halal lagi. Artinya kalau mau ngomong mau hahaha, mau hehehe, mau guyang-guyung, mau bengok-bengok boleh. Mau kentut pun boleh. Ning usahakan terutama jadi imam salamnya tetap 2 kali. Salamnya assalamualaikum minimal gitu ya. Assalamualaikum. Jangan sampai jadi imam kan sunnah nengok yang kedua. Jadi enggak pun enggak apa-apa. Iya memang. Tapi jenengan praktekan coba. Sesok disomasi rasa jadi imam meneh. Misalnya assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Imamnya nih ning buri ngenteni. Iki imam kepiye lali apa piye iki? Dikiranya imam itu lupa karena apa? Belum baca salam yang kedua. Makmum di sini sudah biasa nek salam dalam sholat itu 2 kali. Ojo nganti jangan pelit-pelit, jangan gaya-gayaan. Aku sunnah nih, sesuai sunnah Rasul. Rasul itu salamnya cuma 1 kali, ora apa-apa. Tapi Rasul juga sunnah juga. Ya, ini apa? Menengok ke kiri. Ya, yang wajibnya ke kanan, yang ke kiri sunnah. Jangan sampai yang penting kan ke kanan sudah, yang kirinya enggak. Egois. Nek dewean silahkan. Ya, jadi bacaannya sampai salam kedua assalamualaikum. Perkara salamnya assalamualaikum, assalamualaikum, ya enggak apa-apa. Sah, ya sah. Kalau saya mending yang sempurna sekalian, yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Ini kalau jadi imam usahakan pipi kanan, pipi kiri itu pas nengok kelihatan oleh makmum. Pipinya, kepalanya yang nengok, bukan bahu nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maksa banget. Yang benar, yang baik itu adalah hanya kepalanya menoleh. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pundaknya atau apa ini bahu ya atau pundak? Enggak usah ikut-ikutan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masih sana assalamualaikum gitu. Oh ini modus berarti sekalian assalamualaikum. Ya, nggih. Jadi rekomullah, mari kita berusaha semaksimal mungkin ikhtiar supaya bisa menyempurnakan wudu dalam keadaan alal makarih, dalam keadaan yang kita benci. Yang tadi saya contohkan adalah manakala dingin, manakala misalnya ada luka di sini, ada lukanya sedikit ya, bekas bisul atau kutil, dikit udah luka. Ya Allah, saya enggak, yang kanannya enggak cuma gini. Lebay banget ya. Tetap ya diusahakan di basuh yang lainnya. Bagian yang luka itu kita kalau bisa, kalau memang kuat dan tidak merusak secara medis, tetap dikenakan air. Ya, kalau yang ini kan dibasuh gitu ya dengan air yang banyak, ini setidaknya cukupnya saja. Bagaimana kalau mau pakai perban? Nah, kalau bisa sebelum dipakein perban jenengan wudu dulu. Dalam keadaan suci kan baru dipasang perban, ya. Nanti begitu batal jenengan wudu yang ini diusap. Karena tadinya sudah wudu dulu sebelum dipasang perban. Ya. Nah, luka misalnya ya. Jangan habis pakai perban wudu, ya udah nanti ketelas kabeh malah marahi bisa infeksi ya. Gih boleh. Gih. Ya. Sebelumnya jenengan wudu dulu buat apa buatan? Gih, maksudnya sebelum dipasang itu? Oh wudu dulu ya alhamdulillah. Seandainya ini kalau wudu alhamdulillah. Berarti besok pas wudu nanti tinggal diusap aja.
Diusap nggak sampai seperti banyaknya air yang di sini-sininya. Di sini diusap. Yang semua di sini diusap pun nggak apa-apa. Tapi kalau ini normal, maksudnya airnya banyak gitu. Ini praktis ya. Artinya bisa jadi orang itu luka ya di sini atau pas bagian pokoknya anggota wudu, bukan hanya di tangan. Bisa di wajah, di pipi. Bisa di kaki di bagian sini ya. Bisa jadi. Bagaimana kalau di paha? Beda lagi ya. Kalau paha kan bukan anggota wudu ya. Yang di sini yang anggota wudu. Jadi kalau pas luka, tapi bagaimana udah kadung ya? Kalau udah terlanjur, kalau belum tahu ya namanya juga belum tahu kan? Hukum itu tidak berlaku manakala dia itu belum tahu, dia itu anak kecil, dan yang ketiga manakala dia gila. Orang gila nggak bisa dihukumin. Orang gila nyolong minuman atau nyolong kipas nggak bisa dihukum. Orang gila ya. Kalau ada orang gila kok dihukum, yang menghukum lebih gila berarti. Anak kecil, misalnya anak kecil nih, karena dia belum kenai hukum. Meskipun kita tetap ada aturan ya, anak aja diingatkan. Itu tidak. Dan orang yang belum tahu atau tidak tahu. Ya. Jadi kalau belum tahu ya maklum. Namanya pura-pura berarti dia sudah tahu kan? Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Sudah tahu tapi belum pura-pura tidak tahu. Oke, baik, sekarang saya sampaikan lagi hadis untuk menguatkan mengenai berwudu terutama sebelum sholat ya. Kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru bersuci itu, wudu itu sebagian dari iman. Kok bisa? Nah iya, karena di antara syarat sah wajib sholat itu adalah suci, bersuci. Kalau dia melaksanakan itu berarti dia beriman. Kalau dia nggak beriman, nggak mau dia patuh ini rasa wudu. Seperti si kabayan tadi. Kabayan nggak wudu ketika mau sholat. Nah, umpamane pas sholat kok kentut atau dia nggak batal wudu. Itu kabayan, nggak mungkin ada di Blondong ya. Kemudian di hadis yang lainnya mengenai wudu ini, inna umati yud'auna yaumal qiyamah gurrah muhajjalina min asaril wudu faman istata'a minkum ayutila gurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku itu, umat Nabi Muhammad kelak di akhirat akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya dan tubuhnya amat putih bersih disebabkan bekas-bekas wudu. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian dapat memperpanjang ayutila qurratahu, memperpanjang atau menambahkan cahaya-cahaya bekas wudunya itu, maka lakukanlah wudu itu sebaik mungkin. Di akhirat kelak, umat Nabi Muhammad, kita termasuk diantaranya, amin ya rabbal alamin, wajahnya bakal berseri-seri, bakal putih karena bekas wudu. Wajah kita itu akan bercahaya karena min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu. Lah nggak mungkin ini wajah Pak Ut kan hitam, masa sih di dunia, di akhirat nanti jadi putih? Putih. Orang percaya toh. Kalau jenengan percaya Nabi Muhammad, percaya dengan ucapan Nabi, maka kelak di akhirat sehitam-hitamnya kita, wajah kita, kalau suka wudu, terutama untuk sholat, menjaga wudu, kelak di akhirat bakal bercahaya, bakal wajahnya putih sehingga kelihatan kayak umatku, putih. Kalau begitu skincare jenengan ibu-ibu tidak menjamin kelak di akhirat bakal menjadi tanda umat Nabi Muhammad. Hati-hati nih ya, perhatikan ibu-ibu, termasuk yang sudah masa kebalikan dari umur saya ya. Kalau yang di bawah usia saya mungkin masih pakai skincarean kan. Kalau jenengan kan masih fresh care ya. Skincare yang biar wajahnya kenyal gitu ya, apa tuh? Jadi biar putih. Jenengan bisa lihat sendiri orang yang, mohon maaf ini ya, tidak semua ini, perempuan yang wajahnya putih karena dari hasil make upan itu ya, dari skincarean dengan wajah alami karena sering dibasuh oleh wudu bisa berbeda. Di dunia aja udah berbeda.
apalagi di akhirat. Ternyata skincare yang mahal dipakai oleh ibu-ibu, oleh mbak-mbak untuk wajahnya sehingga kinclong dilihat oleh bapak-bapak atau laki-laki lain, itu tidak menjamin dia menjadi bercahaya wajahnya, putih wajahnya kelak di akhirat. Yang bakal wajahnya putih dan bercahaya kelak di akhirat adalah yang suka wudhu manakala dia hidup di dunia. Manakala dia wudhu berarti dia suka sholat. Kalau gitu nggak usah beli skincare. Ya silahkan. Nih ono duwite. Insya Allah suami jenengan tetap loyal, tetap setia meskipun keadaan jenengan sudah keriput. Apa adanya. Apalagi kata orang setelah usia 40 atau 50 tahun ke atas, itu yang dibutuhkan bukan lagi fisik tapi kesetiaan. Nah, cie ya. Jadi pengennya itu nek loro apa di anosi ngancani, enggak usah ayu-ayu banget, malah repot nek punya suami ganteng banget atau istri cantik banget. Ya, nambah biaya make up. Ya, pengeluarannya bertambah. Pun waktunya habis. Ada pertanyaan atau cukup? Gini Pak Badawi. Ini kalau masalah wudhu itu kalau bersenggol sama lawan jenis gimana? Batal nggak? Oh, gitu. Ada pendapat berbeda ya. Kalau Imam Syafi'i itu batal. Kalau Imam Hanafi itu bersentuhan manakala tidak ada serg di sini, tidak ada hasrat, nafsu, nggak batal. Ini ojo tenanan dibengok-bengok. Ini kalau pas kesentuh dikit itu ya. Ya, kalau ada terhalang oleh baju atau yang lain itu tidak langsung kulit dengan kulit gitu, ya itu nggak batal. Kalau Imam Syafi'i itu kalau tersentuh batal ya. Saya misalnya pegang istri saya, pegang gini, ya batal. Meskipun nggak sengaja ya, karena sudah batal. Itu tapi kalau imam yang lain nggak batal selama itu tidak menimbulkan syahwat ya. Ya, pokoknya sip ya Pak Yanto. Pun kita tutup mawon. Besok itu hari Selasanya tanggal merah, tetap ngaji apa boten? Tetap ngaji ya. Yang merah kan kalender ya anak sekolahan. Kita kan enggak anak sekolahan ya di masjid. Mari kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.